kesehatan sehingga bisa berkumpul di ruang sederhana ini dalam rangka berdiskusi visi dan gagasan perubahan yang sudah dipelajari oleh teman kita di DP tentunya. Salam salam kebutuhan yang Allah dan kita kedua beliau kita bisa menjalankan terima kasih sebelumnya Pak Santo khusus kesempatan untuk membersamai kita di sini. Bapak Ibu guru SMA Negeri 1 Jaya, terima kasih juga. Kemudian khusus kepada calon guru penggerak di dunia yang hari ini kembali tampil setelah kemarin ya masih minta budaya positif karena memang tuntutannya di dunia ini sebagai unit pembelajaran jadi memang harus berbagi khususnya di sekolah ini. Nah Bapak Ibu, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa agenda kita adalah visi dan prakasa perubahan. Nah kita membicarakan tentang apa yang sudah dipelajari oleh teman CGP di modul 1.3 yaitu tentang visi penggerak dan juga visi sekolah sesuai dengan kurikulum mereka. Nah yang perlu kita pahami di sini Bapak sekolah mengingatkan bahwa kita bukan mengubah visi sekolah. Jadi jangan kita bicara seperti kita mau mengubah visi sekolah tidak, cuma kita mau melihat apakah apa yang sudah dipelajari teman kita ini di belum bergerak, kemudian apakah memang visi sekolah kita ini sudah sesuai dengan yang kekinian atau sesuai dengan kurikulum mereka. Atau kalau seandainya sudah sesuai, kita akan mencari program apa kira-kira yang ingin kita perkuat dan menunjang visi sekolah kita. Kalau memang nanti perlu kita review, ternyata setelah kita dengarkan apa yang disampaikan guru dunia, ini visi sekolah kita rupanya hanya sebagai jargon atau slogan, ini perlu kita lebih detail lagi. Nanti ini sedikit referensi buat sekolah untuk membicarakannya pada awal tahun ajaran baru, karena perubahan visi itu kan melibatkan beberapa pihak. Jadi sekali ini kita bukan mengubah visi, kita hanya mau berdiskusi, mendengarkan apa yang sudah dipelajari oleh teman kita JP di modul penggerak ini. Baik, ada beberapa agenda kita pada hari ini. Yang pertama kita berdiskusi, kemudian merumuskan kalimat umpan, mengidentifikasi perilaku dan mencerminkan visi, dan terakhir nanti mendiskusikan inisiatif perubahan. Nah ini akan dipimpin langsung nanti oleh gurunya. Namun sebelumnya sebelum kita kasih gurunya, kita minta bimbingan dan arahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah yang mana pada pagi yang bahagia ini kita masih diberi kesempatan dan semua kegiatan alhamdulillah jalan dengan lancar yang kita harapkan. Kemudian juga salam dan salam juga disampaikan kepada Nabi kita Muhammad SAW, dimana oleh beliau telah mampu merubah alam kita, alam yang sangat beradab dan beretika dan mulia seperti yang kita rasakan selama ini. Kemudian yang kami hormati Bapak RK, kemudian SPD, kemudian yang kami hormati para wakil dan masing-masing guru serta teristimewa kepada saudara guru penggerak dunia SPD. Juga apa yang akan disampaikan pada hari ini jadi ilmu dan yang akan kita pergunakan ke depan. Dan juga harapan kami tetap semangat, semoga guru penggerak kita sukses. Kemudian selanjutnya dalam kita mengikuti acara visi dan prakarsa perubahan sekolah yang pada program pendampingan individu kedua oleh pengajar Pak LH, kemudian juga pada guru CGP akan
akan ke-7 ya, mengucapkan ke-7. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat dan untuk dunia semoga satu sukses sebagai penggerak, karena itulah nanti yang akan kita pemimpinnya. Jadi kita ke rumah berasa kemudian itu. Terima kasih kepada para sekolah karena apa yang dilakukan dan disampaikan oleh para sekolah bisa kita lanjutkan dan kita berikan. Namun sebelumnya saya mohon maaf karena tadi langsung membuka dan mengenalkan diri. Jadi udah masuk ke tempat orang yang mengenalkan diri itu apa ini? Mohon maaf karena saya masih semangat. Karena sudah kenal. Oh, sudah kenal. Ini sudah 2 kali. Iya, betul. Karena saya sudah kali jadi ada beberapa orang yang belum. Jadi nama saya Ram Syahdi. Saya itu tugas di SMK Negeri 1 Bicara. Baik, mungkin tanpa bertanya lagi, langsung saja kita serahkan pada narasumber dari kita. Ini narasumber pemimpin perubahan, yaitu Bu Dunian untuk berbagi tentang visi dan gagasan perubahan sekolah. Pada Bu Dunian, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Enal, terima kasih saya ucapkan kepala sekolah yang telah bersedia hadir di sini dan beliau. Kemudian terima kasih pula saya ucapkan kepada kawan-kawan baik para bapak, TNI, perpustakaan dan guru Mahasiswa Jaya yang telah menyempatkan waktunya di sela-sela mengajar untuk mengikuti kegiatan pendampingan individu saya yang kedua pada program yang bergerak pada hari ini. Alhamdulillah kita ucapkan karena Allah telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul pada hari ini. Alhamdulillah seorang salam kita sendiri kepada Nabi kita Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan ke alam yang penuh dengan kenikmatan. Nah, pada hari ini Bapak Ibu, seperti judul yang ada di depan dan apa yang telah disampaikan oleh saya Pak Enal, bahwa pada hari ini saya melakukan kegiatan pendampingan individu yang kedua, di mana di sini kita nanti akan membahas tentang visi dan gagasan perubahan sekolah. Dan seperti yang dikatakan oleh Bapak Enal bahwa pada hari ini kita bukan mau mengubah visi, namun kita hanya ingin melihat apakah visi yang sudah kita buat itu sudah sesuai dengan apa yang kita harapkan untuk generasi kita, anak didik kita ke masa yang akan datang, sesuai dengan zaman yang sekarang yang sudah banyak perubahan. Apalagi sekolah kita untuk tahun ini, tahun pertama menganut kurikulum merdeka pada kelas 10. Jadi sangat penting saya rasa untuk kita membahas apakah visi yang sudah ada itu sesuai apa tidak dengan kurikulum yang kita anut dalam ini. Nah, Bapak Ibu, melalui diskusi ini juga ada tujuan yang akan kita lakukan diskusi. Adalah yang pertama, peserta dapat menilai kesesuaian visi sekolah dengan tujuan pendidikan yang berpusat pada murid, ya, dan menciptakan murid yang memiliki nilai profil pelajar Pancasila. Kemudian peserta dapat menilai kesesuaian visi sekolah dengan impian dan cita-cita murid dengan tepat. Dan yang ketiga adalah peserta dapat menentukan program apa saja yang dapat mendorong pertumbuhan diri murid dari segala sisinya dengan tepat. Nah, tujuan yang ketiga ini nantinya apabila dalam visi yang telah ada ini kita lihat telah sesuai dengan kurikulum yang kita anut dan dengan harapan kita untuk siswa kita. Jadi kita nanti akan menunjukkan kegiatan apa saja yang kira-kira dapat menunjukkan mendorong pertumbuhan dan perkembangan dari murid kita. Selanjutnya, Bapak Ibu, saya ingin share sebuah video. Oke, Bapak Ibu, kita akan menyaksikan video si Tuan Bernal
Kira-kira apa ya Bapak Ibu yang dipikirkan oleh siswa Tiana? Kira-kira apa yang bisa kita ambil pelajaran dari sebuah firman ini? Ada yang ingin menyampaikan pendapatnya? Bu Nazara, boleh soalnya Bu. Ingin berusaha dan berusaha terus. Oke, pantang menyerah ya. Oke, ada yang lain Bapak Ibu? Boleh Di dilintas? sini dia tidak hanya dengan satu cara, dengan berbagai cara dia agar mencapai keinginan dia harus bisa cara yang terbaik menurut dia. Jadi beraneka ragam apa cara yang dilakukannya, tapi dengan penuh semangat. Iya, Ibu Intan. Terima kasih. Berarti istilahnya banyak jalan menuju Roma. Iya. Ibu Wilda mungkin mau menyampaikan apa yang Kita dari mengamati gambar tersebut, kartun itu dia pertama caranya menggunakan alat bantu yaitu palu. Ternyata dengan dia menggunakan palu, ternyata gagal di saat di tengah perjalanan, kemudian jatuh dan palu tersebut mengenai kepalanya sendiri. Ternyata di balik adanya alat bantu dia ada ilmu tersendiri, kemudian dia bisa sampai ke puncak walaupun sudah sampai ke tujuan, namun menara tersebut tumbang. Yang penting dia sudah membuktikan dia sudah sukses. dia bisa? Oke, terima kasih. Kita tepuk tangannya Bapak Ibu. Dan juga Oh, amati dari video ini, pertama kita menggapai mimpi itu boleh. Jadi salah satunya ketika video yang pertama kita dia lihat dari luar langsung dia itu tujuan dia akan sampai ke situ. Itu satu. Kemudian selanjutnya menggapai mimpi itu boleh, tapi persiapan dan langkah-langkah itu yang harus difokuskan, disiapkan. Jadi ketika kita ingin menggapai satu tujuan, maka langkah-langkah kemudian operasional alat dan bantu harus disiapkan. Kalau tidak, seperti yang kita lihat di video ini. Saya jadi. oke, terima kasih Bapak. Oh, Ibu Suri masih mau memberikan pendapatnya. Silakan. Saya sedikit menambahkan saja. Ya, dengan segala usaha dia bisa mencapai keinginannya, akhirnya tercapai. Tapi setelah sampai di akhir, dia mungkin merasa puas dengan apa yang sudah dia lakukan. Dia merasa puas sehingga tidak memperkirakan lagi ini sekarang yang akan terjadi setelah itu. Jadi dia merasa puas berlompat tanpa memperkirakan kalau seperti ini apa yang akan terjadi, sehingga akhirnya tumbang
Jadi apa yang sudah dilakukan sia-sia. Nah, satu pelajaran kok saya ambil di situ, jangan berhenti berinovasi. Kemudian perkirakan, udah jangan sombong, jangan cepat merasa bangga, jangan puas dengan apa yang sudah kita dapat sekarang. Mungkin. Oke, terima kasih Bu Sri. Masih ada lagi Bapak Ibu? Oke, habis ya. Oke, Bapak Ibu, tepat sekali walaupun ada sedikit perbedaan, namun pelajaran yang bisa kita ambil dari si Tuan Bernard ini ternyata banyak sekali ya Bapak Ibu. Yang pertama, gigih. Yang kedua, semangat, pantang menyerah. Kemudian yang ketiga, jangan terlalu cepat berpuas diri dengan apa yang sudah kita dapatkan. Nah, kurang lebih video yang saya tampilkan barusan ini memperlihatkan bahwa si Tuan Bernard ini dia sangat suka mengajak, sehingga dia mempunyai cita-cita ingin menaklukkan itu satu tebing atau apa namanya yang sangat tinggi. Dia ingin menaklukkan itu, dia ingin saya bisa tidak, dan dia melaksanakan keinginannya ini, melaksanakan cita-citanya ini dengan menggunakan alat awalnya. Dia menggunakan alat untuk mendaki. Ternyata dia terjatuh dan alat itu malah menimpa dirinya. Kemudian dia mencoba, ketika dia terjatuh, dia mencoba mencengkeram sisi daripada tebing. Dia cengkeram dengan kukunya yang dia miliki. Dan pada akhirnya dia menyadari bahwa ternyata kekuatan itu ada pada dirinya sendiri. Alat untuk mencapai kesuksesan itu adalah ada pada dirinya sendiri. Sehingga ketika dia menyadari, dia mulai mencakar dan mulai naik terus tinggi, sehingga dia bisa mencapai apa yang dia inginkan. Nah, kemudian benar sekali seperti ini Bu Suri katakan, bahwa dimanapun kita berada, mau setinggi apapun posisi kita, kita harus teruslah belajar. Jangan berpuas diri dengan apa yang kita dapatkan. Dan satu nilai religius yang kita dapatkan yaitu jangan sombong. Ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas pendapatnya. Kita lanjutkan. Kita lanjutkan ke pokok materi kita hari ini. Kita berbicara tentang visi. Nah, apa itu visi? Apa itu visi? Visi, apa itu prakarsa perubahan? Nah, visi ini adalah rangkaian kata yang di dalamnya itu terdapat cita-cita atau nilai inti yang ingin kita capai. Kalau kita sebagai guru bidang studi, mungkin apa yang ingin kita capai pada saat kita pembelajaran. Kalau sebagai suatu instansi, yaitu sekolah, ada yang ingin kita capai, mau kita apakan anak-anak kita, mau kita tumbuhkan apanya, potensinya apa yang ingin kita kembangkan. Nah, ini adalah visi. Kemudian, prakarsa perubahan. Prakarsa perubahan itu adalah bagian dari upaya untuk kita mencapai impian tersebut. Jadi rangkaian kegiatan atau upaya yang ditempuh untuk mencapai impian tersebut. Jadi rangkaian kegiatan atau upaya yang ditempuh untuk mencapai suatu visi yang sudah kita rumuskan itu adalah prakarsa perubahan. Nah, prakarsa perubahan yang sudah saya pelajari itu ada di modul 1.3 adalah tentang prakarsa perubahan yang memanfaatkan kekuatan, berbasis kekuatan. Itu yaitu namanya pendekatan inquiry apresiatif. Dan kami pelajarinya inquiry apresiatif ini melalui tahapan Bagja yang dinamakan dengan tahapan Bagja. Yaitu yang bagaimana tahapan Bagja atau pendekatan inquiry apresiatif ini adalah pendekatan yang memanfaatkan kekuatan daripada kita selaku yang memiliki visi dan lingkungan yang mendukung untuk pencapaian visi tersebut. Nah, kalau lingkungan di sini kan berarti lingkungan kalau sekolah, sarana dan prasarana. Kemudian siswa itu juga termasuk ke dalam target. Jadi kekuatan apa yang saya miliki? Jadi ini yang harus saya pikirkan. Nah, pendekatan inquiry apresiatif atau Bagja ini yaitu ada 5 tahapan sesuai dengan namanya. Bagja dimulai dari B. Yang B yang pertama adalah buat pertanyaan pertama. Apa yang kita inginkan dari siswa kita? Misalnya, bagaimana kita menjadikan siswa kita itu seorang pelajar yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, kemudian
belajar dari pengalaman teman-teman, kita menggali mimpi. Kira-kira seandainya anak-anak sesuai dengan apa yang kita harapkan, apa yang akan terjadi? Bagaimana perasaan kita? Terus selanjutnya adalah jabatan rencana. Setelah kita mengumpulkan kekuatan, kemana kita bisa mengambil pengalaman, bagaimana perasaan nanti setelah si anak itu tercapai apa yang kita inginkan. Kita mulai jabatan rencana, yaitu dengan membuat kegiatan-kegiatan yang bisa menggiring anak kepada impian yang kita harapkan. Kemudian yang terakhir adalah aktur eksekusi, yaitu tahap tindakan. Jadi ini yang dinamakan dengan tahapan baca, yaitu ada pendekatan inquiry apresiatif untuk kita melakukan suatu prakarsa perubahan. Selanjutnya, nah Bapak Ibu, pada era sekarang tujuan pendidikan itu adalah untuk tercapainya murid yang memiliki nilai profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ini nilainya ada 6 Bapak Ibu. Yang pertama adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian bernalar kritis. Yang ketiga berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri dan kreatif. Nah, tujuan pendidikan kita sekarang ini adalah bagaimana upaya suatu instansi sekolah agar dapat membentuk generasi yang memiliki nilai ini Bapak Ibu, di mana dia tidak melupakan kodratnya sebagai seorang manusia yang fitrahnya dia beragama, dia mempunyai nilai-nilai agama yang dia yakini. Kemudian dia pun harus bisa menyerap informasi, namun informasi yang dia serap harus bisa dia filter. Itu yang dinamakan dengan bernalar kritis. Kemudian berkebinekaan global. Di samping siswa ini memiliki karakter yang lokal, karakter yang dipunyai oleh daerah setempat, namun dia itu juga tidak menutup adanya perubahan yang positif terhadap dirinya. Jadi jangan semuanya kita anggap perubahan yang modern ini adalah negatif, namun ada yang positifnya. Dan generasi yang memiliki nilai profil pelajar Pancasila ini adalah generasi yang konsisten dengan karakter daerahnya, karakter yang memang dijiwai di daerah setempat, namun dia tidak menutup adanya pengaruh ataupun pandangan dari luar yang bernilai positif. Kemudian bergotong royong. Di sini siswa pelajar itu memiliki kemampuan untuk melakukan kegiatan yang bekerja sama. Dan kegiatan bergotong royong ini adalah lebih ke kepekaan dia sebagai manusia, tolong menolong. Selanjutnya adalah mandiri. Di mandiri ini maksudnya pelajar itu dia bertanggung jawab dengan proses dan hasil belajarnya. Jadi apa yang dia lakukan, dia sudah bisa bertanggung jawab dengan apa yang akan akibat yang akan ditimbulkan dari apa yang dia lakukan hari ini. Jadi itu yang dimaksudkan dengan siswa pelajar yang mandiri. Kemudian kreatif. Kreatif ini adalah pelajar yang kreatif mampu memodifikasi. Dia mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinil. Jadi setelah dia modifikasi, hasil dari modifikasi ini adalah orisinil yang dia lakukan. Nah, itu yang dinamakan dengan kreatif. Ada yang ditanyakan Bapak Ibu sebelumnya? Oke, jika tidak ada saya next. Selanjutnya Bapak Ibu, kita masuk ke dalam langkah-langkah untuk merumuskan kalimat tumpang. Nah, di sini ada 6 kalimat yang harus kita isi, yang harus kita lengkapi agar menjadi satu kesatuan. Nanti pada akhirnya kita akan mencapai visi yang sama. Visi yang sama yang akan kita nantinya akan kita lakukan kepada siswa kita. Nah, saya sudah mengkopikannya untuk Bapak Ibu isi. Jadi saya mohon nanti setelah kita isi, kita akan sama-sama berdiskusi. Apakah pandangan kita, keinginan kita, cita-cita kita sama untuk siswa kita ini, Bapak Ibu. Silakan Bu Ros, Bu Intan, kita tolong dioper. Boleh.
Jadi apa kawan-kawan? Oke Bapak Ibu, itu kertas yang saya bagikan. Kalau Bapak Ibu coret-coret, nanti 5 menit boleh ya Pak Ernal? 5 menit boleh ya Pak Ernal ya, untuk kawan-kawan mengisi sesuai dengan pandangan dan cita-citanya untuk murid kita. Silakan Bapak Ibu. Terakhir, Daripada apa? Baiklah Bapak Ibu, saya rasa kita sudah bisa mendiskusikan apa yang sudah Bapak Ibu isi pada kalimat tumpang yang saya berikan. Nah, mari sama-sama kita lihat pada yang pertama, kalimat tumpang yang pertama adalah kita menghentikan murid-murid yang titik. Yang bagaimana Bapak Ibu, ada yang ingin menyampaikan pendapatnya? Oke, Bu Suri dan Pak Zeni sama ya. Intinya sama ya. Yang sukses Bu Suri dan berakhlak mulia. Selanjutnya Bapak Ibu yang lain? Cerdas dan kreatif, kritis, berprestasi dan berbudi yang baik, yang baik. Selanjutnya, Arya, Saya mampu berkompetensi, kemudian mandiri dan berkompetisi, kompetensi, mandiri. berkompetensi berarti sudah tercakup semua di dalamnya ya, Bapak Ibu ya. Oke, berarti untuk kalimat yang pertama 80% kita punya mimpi yang sama. Kemudian kalimat tumpang yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah mempunyai potensi masing-masing, bakat dan minat. mempunyai potensi dan bakat masing-masing. Yang lain Bapak Ibu, Pak Zeni, oke, tadi sama ya. Kemudian selanjutnya di sekolah kita mengutamakan. Bu Yaudah mungkin Mengutamakan itu khusus kelas 3 ya, mengutamakan siswa yang berprestasi untuk kita proses, kita daftarkan melanjutkan ke perguruan tinggi seperti SMDT. oke, sekali. Ada yang lain Bapak Ibu? Mengutamakan murid sebagai pusat untuk melakukan proses pembelajaran. Bintang? Ya itu apa? Disiplin, toleransi, serta sopan santun. Oke, di sekolah kita mengutamakan tanggung jawab, Rasa disiplin, oke,
Oke, Bapak Ibu, selanjutnya murid di sekolah kita sadar betul bahwa Sekolah tempat menuntut ilmu dan memasukkan anak-anak ke karakter yang sekolah merupakan tempat menuntut ilmu. Ibu Titin, kedisiplinan nomor satu. kedisiplinan nomor 1. Oke, kalau kita tidak disiplin, sukses itu jauh ya Bu. Iya. Oke. Kemudian ini kurang lebih sama ya cita-citanya Pak Ibu. Iya. Ibu Yati. Pendidikan membutuhkan didik berbakti. Arahnya sama walaupun dengan kalimat yang berbeda Bapak Ibu. Kemudian kalimat numpang yang kelima, kita warga sekolah ini yakin untuk Bisa melakukan perubahan-perubahan di sekolah kita. bisa melakukan perubahan-perubahan di sekolah kita. Ada yang lain? Memajukan terutama sekolah baik itu dari mutu kualitas sekolah. Oke, bagus sekali Bu Titin tadi. Iya. Ya. Karena Yang juga unggul dalam prestasi itu sebenarnya masuk dalam tampil. ya, kalau berprestasi ini luas ya Bapak Ibu. Jadi kita mengharapkan anak didik kita itu unggul dalam prestasi. Dia sanggup berkompetisi, dia memiliki kompetensi, kemudian islami, terampil dan berbudaya. Berbudaya ini adalah lebih ke potensi lokal kita. Ya, Bapak Ibu, potensi lokal kita sama seperti visi sekolah mungkin di daerah pinggir pantai. Kalau tidak mungkin di situ anak didik kita arahkan berbagai tanam. Pastinya dia ke arahnya ya ke bagian arahnya dekat pantai seperti nelayan seperti itu. Jadi berbudaya ini erat kaitannya dengan karakteristik daripada wilayah sekolah itu sendiri dan anak didik kita. Nah, Bapak Ibu, tadi pertanyaan yang pertama, apakah sudah sesuai dengan cita-cita kita pada murid? Alhamdulillah sudah sesuai. Kemudian, adakah yang disesuaikan? Kalau sudah sesuai, maka ini pertanyaan kedua kita lewati. Kemudian, apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan untuk mencapai visi sekolah? Apa saja kolaborasi yang dapat kita lakukan untuk mewujudkan visi sekolah? Dan apa bentuk kegiatan yang dapat kita lakukan untuk mewujudkan visi sekolah? Ada masukan Bapak Ibu mungkin kegiatan kedepannya supaya bisa menambah beberapa kegiatan yang sudah pernah kita lakukan untuk kita dapat menumbuhkan potensi daripada anak didik kita Bapak Ibu. Ya misalnya kalau dalam prestasi itu kan kita ada makanya dalam bentuk KSM ya. KSM dan juga kemudian ada sanggar ya. Nah, kemudian yang Islami mungkin yang sering kita lakukan di bulan puasa pesantren kilatnya hari Jumat kesenangan bersama. Sulit membuat aku saya lihat dan hasil karya anak-anak sangat-sangat bisa kita kita pamerkan suatu saat apabila kita melakukan bazar tentunya. Oke Bapak Ibu, adakah tambahan kegiatan yang mungkin bisa kita lakukan? Yang lain, siapa tahu ada bisa kita diskusikan di sini, bisa dicatat oleh Bapak Kepala Sekolah mungkin menjadi rujukan pada perumusan visi yang akan datang. Ya, Ibu. Terima kasih sekitar kita lihat misi kita di sini adalah melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif. Kita sering mengadakan nanti dari dinas dari pemerintah misalnya adanya kegiatan misalnya aktif mas misalnya, kemudian seperti adanya kegiatan olimpiade yang sering kita lihat, maksudnya kita sering misalnya begitu adanya pemanggilan untuk siswa baik itu kegiatan apapun itu kita kurang maksimal dalam mempersiapkan siswanya. Jadi di dalam mempersiapkan siswa itu kita harus maksimal dan matang, sehingga dengan adanya maksimal dan dengan bimbingannya maksimal, sehingga siswa tersebut lebih maksimal dalam
mereka mendapatkan hasil juga yang maksimal. Tapi kalau seandainya kita tidak mempersiapkan, otomatis siswa itu bingung bahwa apa yang akan diberikan kepada mereka. Jadi kita harus mempersiapkannya lebih awal dari sebelum mereka meminta. Seperti itu. Oke, terima kasih Ibu Nazara di sini selaku wakatul, jadi sudah paham betul ya apa yang memang harus kita lakukan untuk memperbaiki proses dalam mewujudkan pelajar atau murid yang unggul dalam prestasi. Seperti kita ketahui beberapa waktu yang lalu kita pernah melakukan kompetisi KSN Kamtibmas, di mana kabarnya kita jumlah kita dapatkan itu secara sudah mendekati waktu untuk tampil untuk berkompetisi, sehingga anak-anak kita tidak memiliki waktu yang banyak untuk belajar. Nah, ini bisa menjadi masukan nanti untuk pihak yang akan merumuskan visi sekolah kita dan mengembangkan visi itu menjadi visi agar dapat dengan cepat merekrut, apalagi kegiatan ini setiap tahunnya ada ya Bu. Jadi kita bisa merekrut anak-anak terus di awal, lalu sekolah bisa memfasilitasi pembimbingan siswa tersebut sehingga pada saat si anak harus diberikan untuk berkompetisi dia sudah siap. Dan ini akan menjadikan anak-anak kita kuat dalam hal materi yang apa yang harus dia tampilkan nantinya. Oke, terima kasih Ibu. Ada lagi yang lain Bapak Ibu? Silakan Ibu Suri. Mungkin sedikit beberapa bentuk kegiatan yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan visi sekolah. Kan untuk kali ini kita buat proyeknya menanam. Saya punya ide apa bisa dilaksanakan bisa dilaksanakan kerja kalian. Nah, bagaimana kalau yang sudah kita lakukan seperti proyek ini itu jangan hanya pada saat proyek itu menghasilkan satu proyek, tapi bisa tetap kita lakukan terus untuk selamanya. Kita buat hidroponik ya, dimana hasilnya nanti bisa kita ini kehitungan sehingga kita setidaknya belajar untuk bisa menjadi sekolah yang mandiri atau proyek-proyek yang lain. Terima kasih Bu Suri atas pendapatnya. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan hari ini bisa menambah deretan kegiatan yang dapat kita lakukan untuk pencapaian kita terhadap murid kita yang unggul di dalam prestasi. Nah, Bapak Ibu, seperti kita ketahui, untuk ke visi yang kita inginkan, khususnya dalam pembelajaran, pastinya tidak mungkin visi yang kita inginkan itu berjalan dengan maksimal apabila kita selaku pelakunya yang di sini bertanggung jawab adalah mengarahkan anak-anak kita tidak konsisten. Nah, kita di sini murid-murid kita istilahnya anak ini dia memiliki bakat yang memang sudah dia miliki, yang dia punya itu bawaan lahir. Dan tugas kita dari para guru ini adalah menuntun mereka, mengarahkan mereka bagaimana memaksimalkan bakat positif mereka ini agar mereka nanti siap ketika terjun ke masyarakat. Dia siap, dia bisa mencapai masa depannya itu dengan gemilang. Dan ini harapan kita semua Bapak Ibu. Nah, saya rasa untuk diskusi kita hari ini saya anggap oh ya Pak Zeni ada masukan sedikit lagi. Apa isi proyek itu sesuai dengan panduan studi. Misalnya proyeknya tidak punya. Apa sih proyeknya sesuai dengan dunia? Ini kalau saya fisika kan, proyeknya tanam biji. Proyek mana dengan fisika? Kalau fisika kan dengan buat pasang misalnya, membuat bola kuliah kan gitu ya. Bisa saja kapan kita bisa proyek sesuai dengan tidak. Oke, Bapak Ibu mungkin ini ada yang bisa menjawabnya, boleh atau saya ini
melihat pada mapel. Jadi mapel itu, jadi proyek itu dia kegiatan proyek itu apa yang mau kita buat untuk pada tema-tema yang sudah diberikan oleh kementerian. Ada 7 tema untuk yang diberikan, yaitu untuk kelas 1 3 tema, kelas 2 2 tema, kelas 3 juga 2 tema. Jadi di sini tidak ada kaitannya dengan mapel. Nah, jadi proyek itu apa judulnya misalnya? Temanya apa misalnya? Gaya hidup berkelanjutan. Jadi apa yang mau kita ambil tema situ? Nah, seperti itu yang bisa untuk karya anak-anak itu berkarya seperti itu, yang menghasilkan produk. Jadi dia tidak ada kaitannya dengan mapel. Terima kasih Bu Nasara. Saya tambahkan sedikit Pak, mudah-mudahan nanti ada pencerahan di mana proyek yang kita lakukan ini tidak terkait pada mapel. Contohnya sekarang kita bercocok tanam Pak. Ketika kita menanam kita menggunakan pupuk. Nah pupuk itu hubungannya ke kimia sedikit. Nah nanti ke biologinya sedikit, ke fisikanya sedikit. Contoh fisika di mana? Ketika kita membuat apa untuk menanam, ada kemiringan yang harus kita jaga. Ada sudut berapa derajat yang harus kita jaga supaya air tidak menggenang. Kemudian pada penyemprotan hama itu menggunakan pestisida. Pestisida itu kandungannya zat kimia. Jadi anak itu pada proyek ini dia tidak diarahkan pada satu mapel. Namun ada beberapa mapel dia bisa mengaplikasikannya ke kehidupan sehari-hari sehingga si anak merasakan kebermanfaatan dari mempelajari kimia, fisika, biologi. Jadi kalau di kimia kita keluarkan rumus-rumus, mungkin anak-anak berpikir saya kalau belanja di pasar saya nggak menggunakan rumus. Namun di mana kimia itu bisa digunakan? Jadi anak-anak kita arahkan pada mengaplikasikan aplikasiannya sehingga terbitlah yang namanya proyek P5 di mana anak-anak ilmu yang dia dapat dari fisika, kimia, biologi bisa dia mixkan atau dengan mapel-mapel lainnya. Begitu Pak sini. Ya, oke Bapak Ibu, saya rasa untuk kegiatan diskusi kita hari ini kita sudah mencapai satu kesepakatan bahwa visi kita alhamdulillah sudah sesuai dengan apa yang kita harapkan dan tujuan pendidikan yang sekarang sedang kekinian. Kemudian untuk kegiatan juga ada beberapa masukan dari kawan-kawan. Mudah-mudahan juga dapat masukan dapat dipertimbangkan oleh kepala sekolah kita untuk dapat dimasukkannya nanti ke dalam misi sekolah kita pada tahun ajaran berikutnya. Oke Bapak Ibu, terima kasih banyak atas partisipasinya hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini memberikan manfaat untuk kita, memberikan manfaat untuk anak didik kita nantinya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diskusi saya serahkan kembali kepada Bapak Moderator yaitu Pak Karnal Mauliadi. Terima kasih Bapak. Baik, terima kasih sebelumnya. Kita untuk buat kita semua. Luar biasa, bukan dari ilmiah bahwa inilah bentuk yang beliau terima ketika pembelajaran menurut dan kalau melihat di sekolah, kondisi sekolah tadi yang unggul dalam prestasi, misalnya terampil dan berbudaya. Nah, dalamnya memang sudah terlihat ada profil pelajar Pancasila sesuai dengan konsep nama ini untuk sekolah kita ini. Seperti yang saya saksikan sendiri dengan berbelajar juga, yang kita ketahui ini sudah menerapkan kurikulum mereka berubah, mereka mungkin berubah. Nah, saya hanya ingin menambahkan di bahwa tadi ada visi terampil Islami terkait dengan aktivitas kita yang itu, bahwa apapun visi yang kita buat maka harus ada misi yang menunjangnya seperti itu. Jadi kalau nanti review kembali seperti tadi salah satunya Bu Nazariyah kan? Saya lupa karena saya sebutnya Bu Titin sih. Bu Nazariyah juga. Bu Nazariyah. Nah, prestasi sebenarnya outputnya prestasi kan gitu, sesuai dengan misi. Tapi prosesnya bagaimana? Jadi yang tertuang nanti dalam misi kita. Ada kegiatan-kegiatan seperti itu. Jadi ada misi. Nah kemudian saya ingin sedikit sebenarnya tidak arah sana. Tapi kita tadi sudah menyinggung tentang project ya, project
bahwa memang betul proyek itu bukan milik satu mapel. Proyek itu milik bersama-sama. Nah harapannya adalah dalam satu proyek yang dibuat itu masuk include semua mapel yang bergabung dalamnya, termasuk fisikaden. Nah, kita bukan mengait-ngaitkan, ingat kan? Jadi misalnya kita mau produknya buat tentu saja, kita bukan mengait-ngaitkan fisikalnya di sana enggak, tapi kita mau memberikan ke siswa penguatan bahwa setiap nilai produk yang kita buat itu ada kandungan semua mata pelajaran. Matematikanya ada di sana, pengetahuan ukuran walaupun tidak sesuai dengan topik yang kita ajarkan di kelas, tapi ada nilainya di sana. Seperti itu. Jadi fisikanya tidak ada. Jadi sebenarnya di semua kehidupan kita itu ada semua mata pelajaran. Itu yang mau kita terapkan ke peserta didik. Nah, baik sekali saya rasa, apalagi saya memang melihat media sosial dan sekolah ini pergerakan luar biasa. Kita harap membuka dengan adanya guru penggerak juga, adanya bersama teman-teman semua supaya kita bisa lebih depan. Karena saya kata-kata kalau ingin berjalan cepat maka jalanlah sendiri. Kalau ingin berjalan panjang dan lama maka berkolaborasi. Jadi kolaborasi Bapak Ibu sudah terlihat tadi dengan mimpi-mimpi yang indah untuk mewujudkan supaya kita lebih unggul. Jadi apapun yang kita kerjakan hari ini, kita bicarakan selama ini, outputnya tetap kepada prestasi kita. Baik, terima kasih kepada semua dan CDP yang telah memaparkan sikap dan mantap tentang visi kita, mudah-mudahan kita percayakan. Dan untuk selanjutnya nanti Bu CDP bisa melaporkan catatan-catatan ini kepada Bapak Kepala Sekolah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.